Victor Gyökeres, ketika dia mendarat di London, kebisingannya keras, terlalu fisik, terlalu kacau, tidak cukup klinis, dan tidak cukup halus untuk sistem Arteta. Lantas, orang-orang bertanya-tanya akan kemampuannya. Namun, ia terus bekerja dalam diam. Di semua kompetisi musim ini, ia telah mencetak 19 gol, dan rasa optimisme yang kini semakin tumbuh. Di Liga Premier saja, ia sudah mencetak 14 gol. Itu adalah hasil yang cukup bagus untuk pemain yang baru bergabung. Untuk melihat perkembangan Victor Gyökeres musim ini, simak video ini. Arsenal membayar sekitar 60 juta pound untuknya, jauh lebih murah daripada harga Isak ke Liverpool. Namun Gyökeres memberi mereka persis apa yang mereka butuhkan: kehadiran, kekuatan, tekanan, dan gol. Arteta yang melihatnya, pertahanan lawan yang merasakannya. Dan Liga Premier mulai memahami bahwa striker ini tidak lagi melakukan pemanasan, melainkan pembuktian. Awal musim di London Utara sama sekali tidak mudah. Dia datang sebagai pemain bintang dan ekspektasi langsung tinggi, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Di paruh pertama musim, dia hanya mencetak 5 gol, 2 gol dari permainan terbuka, dalam 20 pertandingan, 17 diantaranya sebagai starter. Dengan Gabriel Jesus dan Kai Havertz cedera, semua tekanan jatuh padanya di lapangan dan di luar lapangan. Setiap peluang yang terlewatkan diperbesar, setiap pertandingan yang tenang dianalisis. Ada pemahaman bahwa Gyökeres lebih tajam saat masuk dari bangku cadangan, dan itu memang benar-benar nyata. Dengan kembalinya Jesus dan Havertz, Arteta mungkin telah membuka peran Gyökeres yang paling berbahaya, bukan sebagai starter tetap dalam pertandingan yang banyak penguasaan bola, tetapi sebagai senjata yang berdampak. Arsenal jarang bermain dengan cara yang memungkinkannya untuk terus berlari di belakang pertahanan sejak awal, karena mereka mendominasi wilayah dan menghadapi blok pertahanan rendah. Tetapi dalam pertandingan ketat, ketika Arsenal menyerap tekanan dan kemudian melakukan serangan balik, Gyökeres yang masuk dari bangku cadangan terlihat segar, memimpin lini depan yang menakutkan. Pada saat-saat itu, tidak ada pemain lain di skuad ini yang lebih disukai Arteta untuk menyerbu ke ruang terbuka. 2 golnya terbaru melawan Fulham adalah gambaran sempurna dari apa yang telah hilang dari Arsenal selama beberapa tahun terakhir. Dan disitulah kisah ini benar-benar dimulai. Klinis di depan gawang, disitulah Victor Gyökeres mulai mengubah segalanya. Kemudian ada gol sundulan melawan Fulham yang menggambarkan kesederhanaan, brutal, dan menentukan. Gol ini mungkin tidak menjadi tren di media sosial, tapi bagi penggemar ini sangat berarti untuk terus meraih kemenangan sisa di Liga Premier musim ini. Di klasemen sementara Liga saat ini, Arsenal unggul 6 poin dari City dari 35 pertandingan. Dengan cederanya Kai Havertz, kini Gyökeres menjadi satu-satunya tumpuan lini depan The Gunners untuk mengarungi sisa musim ini, baik di Liga maupun di Eropa. Musim lalu, inkonsistensi Havertz, termasuk peluang-peluang besar yang gagal dimanfaatkan seperti saat melawan Manchester City, menjadi simbol masalah lini depan Arsenal. Namun, Gyökeres mengubah permasalahan tersebut. Penempatan posisinya yang instinktif, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan keinginan alaminya untuk memasuki kotak penalti secara instan meningkatkan performa Arsenal. Tidak seperti Havertz yang bergerak melebar, Gyökeres menyerang ruang secara agresif, menyelesaikan peluang lebih cepat, dan menghasilkan gol per tembakan dan gol per 90 menit yang lebih tinggi. Pergerakannya yang konstan di sisi lapangan meregangkan pertahanan secara vertikal, memaksa lawan membuat kesalahan dan menciptakan kepanikan, persis seperti yang dibutuhkan Arsenal untuk memenangkan pertandingan yang ketat dan sulit. Dan contoh-contoh yang membuktikannya baru dimulai. Pada intinya, Victor menawarkan 3 dimensi lengkap yang secara langsung meningkatkan level serangan Arsenal, terutama di depan gawang. Pertama, konversi peluang yang elit. Kedua, kemampuan untuk menciptakan dan menghubungkan permainan. Dan ketiga, pengaruh yang jelas pada pemain di sekitarnya selama pertandingan. Bersama-sama, ketiga elemen ini menjelaskan mengapa ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mengubah cara Arsenal berfungsi sebagai sebuah tim. Pembeda terbesar adalah konversi peluang yang elit.
Yang membuat Victor Gyökeres berbeda dari banyak striker modern, bukanlah hanya seberapa sering dia mencetak gol, tetapi bagaimana dia mencetak gol. Tidak seperti Erling Haaland yang berkembang dengan pasokan peluang berkualitas tinggi yang konstan di dalam tim penyerang yang dominan, Gyökeres telah membangun reputasinya dengan mengubah situasi yang tidak sempurna menjadi gol. Dia tidak membutuhkan umpan balik atau tap-in yang sempurna untuk menyakiti lawan. Lebih dari 50% tembakannya tepat sasaran, angka yang menunjukkan efisiensi tanpa ampun, pengambilan keputusan yang tenang, dan konsistensi penyelesaian yang elit. Ini menempatkannya di antara penyerang paling andal di Eropa. Namun, konversi elit bukan hanya tentang frekuensi, tetapi juga tentang variasi dan kesulitan. Gyökeres mencetak gol yang sama sekali tidak dimiliki Arsenal musim lalu. Gol saat pertandingan ketat, gol saat ruang terbatas, dan gol saat para bek sudah siap. Dia adalah tipe striker yang mengubah dominasi teritorial menjadi kerusakan nyata di papan skor. Dan itulah yang selama ini hilang dari Arsenal asuhan Arteta beberapa tahun yang lalu. Tantangan taktis bagi Arteta adalah membangun struktur yang secara konsisten menghasilkan momen-momen tersebut. Rotasi, pergerakan umpan palsu, dan pergerakan terkoordinasi kini dirancang untuk membebaskan Victor secukupnya untuk menerima bola, mendorong dan mengacaukan lini pertahanan. Ketika Arsenal berhasil melakukan itu, hasilnya sangat dahsyat. Kita melihatnya saat melawan Khairat Almaty di UCL ketika Havertz melepaskan Gyökeres di lini terakhir. Setelah menghadap kiper, pemain Swedia itu melesat ke ruang kosong, membawa bola dengan kecepatan penuh ke tepi kotak penalti, dan menyelesaikan dengan kekuatan dan penempatan yang tepat. Kita melihat pola yang sama saat melawan Inter Milan ketika Trivela Brilian Martinelli mengirim Gyökeres berlari dari belakang. Dia berduel bahu-membahu dengan bek terakhir, memainkan umpan 1-2 yang hampir tidak disengaja dengan Saka, dan dari tepi area penalti menyelesaikan dengan teknik yang luar biasa. Lalu, ada kemampuannya untuk menyerang ruang terlihat jelas saat melawan Sunderland, mengakselerasi dari lini tengah, dan tiba lebih dulu untuk mendorong bola ke gawang. Contoh brutal lainnya terjadi saat melawan Olympiakos, di mana ia menerobos 2 bek, melepaskan tembakan, dan Martinelli hanya perlu menyentuh bola rebound setelah kerusakan yang sudah terjadi. Dan bukan hanya kekuatan, Gyökeres juga memberikan penempatan bola tingkat elit dan penyelesaian yang ia ciptakan sendiri. Melawan Leeds, dia praktis membangun gol itu sendiri, menerima bola di dekat garis tengah lapangan, membawanya secara diagonal ke jalur tembakannya, dan menyelesaikannya dengan tenang. Kekuatan, ketepatan, waktu, dan insting, itulah konversi peluang yang elit. Dan bagi Arsenal, itu mengubah segalanya. Mari kita beralih ke blok berikutnya, karena disinilah Gyökeres menjadi jauh lebih dari sekedar pencetak gol. Dalam hal membangun serangan dan menciptakan peluang, penting untuk menjadi tepat. Akurasi umpannya solid tetapi tidak elit, sekitar 73%. Dan dia bukanlah playmaker yang bermain di posisi dalam atau kreator murni seperti Harry Kane, yang secara teratur memberikan umpan-umpan mematikan dari zona tengah. Permainan Gyökeres berbeda, ia unggul dalam umpan pendek yang terselubung, umpan cepat, sentuhan tajam di bawah tekanan, dan gerakan halus yang menciptakan peluang bagi pemain lain daripada memberikan umpan terakhir yang membelah pertahanan sendiri. Namun hasil yang dicapainya terbilang elit. Di Liga, ia rata-rata melakukan sekitar 15 umpan akurat per pertandingan, yang setara dengan sekitar 1,9 umpan kunci. Itu adalah efisiensi yang luar biasa. Itulah sekilas ulasan dan kehebatan Victor Gyökeres yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.